Pada temperatur dan tekanan tertentu, dalam tabung tertutup 10 liter, terdapat kesetimbangan CO plus H2O menghasilkan CO2 plus H2. Aku tulis dulu ya reaksinya. Semua zat yang bereaksi di sini berada dalam fasa gas. Kalimat selanjutnya, konsentrasi masing-masing zat dalam kesetimbangan adalah 2 molaritas. Di sini kita kasih keterangan, dalam keadaan setimbang, konsentrasi masing-masing zat ini adalah 2 molaritas. Jika pada suhu tetap, ke dalam tabung ditambahkan 5 mol gas H2 dan 5 mol gas CO2. Pertanyaannya, konsentrasi gas CO dalam kesetimbangan yang baru. Jadi yang ditanyakan adalah konsentrasi gas CO dalam kesetimbangan yang baru. Tadi ada keterangan, ini kan pada suhu tetap. Kalau pada suhu tetap itu artinya nilai Kc1 sama dengan nilai Kc2. Jadi konstanta kesetimbangan yang mula-mula ini sama dengan nilai konstanta kesetimbangan yang baru. Bisa kita hitung dulu nilai Kc1-nya. Rumus untuk menentukan Kc sama dengan konsentrasi ruas kanan pangkat koefisien dibagi konsentrasi ruas kiri pangkat koefisien. Yang dimasukkan ke rumus ini tuh ada syaratnya ya. Jadi pertama, jumlah zat yang dimasukkan ke rumus ini harus dalam kondisi setimbang. Tadi kan diketahui di soal ini tuh sudah dalam kesetimbangan kan jumlah zat-zatnya. Jadi nanti bisa langsung dimasukkan ke rumus. Kalau nggak ada kata-kata dalam kesetimbangan, berarti kita harus bikin MRS-nya dulu untuk menentukan jumlah zat dalam kondisi setimbang. Syarat kedua, zat yang dimasukkan ke rumus ini harus zat yang berada dalam fasa gas atau fasa aquos. Selain fasa gas dan aquos ini nggak boleh dimasukkan ke rumus ini. Zat-zat di sini yang terlibat dalam reaksi ini semuanya dalam fasa gas, jadi bisa dimasukkan semua ke dalam rumus ini nanti. Oke, langsung aja ya. Di sini tuh Kc sama dengan konsentrasi sebelah kanan kan di sini ada CO2 dan H2. Berarti konsentrasinya CO2 dikali konsentrasi H2 pangkat koefisien masing-masing. Karena koefisiennya 1 berarti pangkat 1, ini nggak usah ditulis. Dibagi konsentrasi zat yang ruas kiri, yaitu CO dan H2O. Konsentrasi CO2 dan H2 sama-sama 2. Kemudian CO dan H2O juga sama-sama 2. Jadi nilai Kc1-nya adalah 1. Jika dalam suatu kesetimbangan ditambahkan sejumlah zat, maka akan terbentuk kesetimbangan baru. Jadi kita bikin MRS-nya dulu untuk kesetimbangan yang baru. Reaksinya ditulis CO plus H2O menghasilkan CO2 plus H2. Untuk kesetimbangan yang kedua kan belum ada kata-kata sudah setimbang, jadi harus dibikin MRS-nya. Jumlah CO tadi kan 2 molaritas dan tidak ada penambahan, jadi tetap 2 molaritas. Kemudian H2O juga 2 molaritas karena tidak ada penambahan. Untuk CO2 kan awalnya 2 molaritas, kemudian ditambahkan 5 mol CO2. Berarti kan bertambah nih konsentrasi CO2-nya. Tapi yang mol ini kita jadikan ke molaritas dulu. Volume ruang atau volume tabungnya tadi 10 liter. Jadi konsentrasi CO2 yang ditambahkan adalah 5/10 atau 0,5. Ditambah konsentrasi CO2 yang awal kan 2 molar. Jadinya 2,5 konsentrasi CO2 di kesetimbangan yang baru. Tapi kondisi mula-mulanya ya. Kemudian untuk H2 ini juga ditambah 5 mol, jadi sama ya, konsentrasinya adalah 5/10 yaitu 0,5, ditambah konsentrasi H2 yang awal tadi 2 molar. 2 molar ditambah 0,5 jadinya 2,5. Salah satu konsep yang berkaitan dengan soal ini adalah konsep pergeseran kesetimbangan karena pengaruh konsentrasi. Pergeseran kesetimbangan karena pengaruh konsentrasi itu akan menyebabkan reaksi bergeser ke arah yang sedikit atau yang kurang. Tadi kan yang ditambah konsentrasinya itu ruas kanan ya, yaitu CO2 dan H2. Berarti yang kanan ini jumlahnya lebih banyak dibanding yang kiri. Artinya reaksi ini bergeser ke arah kiri. Konsep pergeseran kesetimbangan sudah pernah aku jelaskan di video sebelumnya. Pengaruhnya kalau reaksi ini bergeser ke arah kiri, berarti nanti jumlah yang kiri akan bertambah, kemudian jumlah yang kanan ini akan berkurang. Reaksinya kan kita nggak tahu berapa ya jumlahnya zat yang bereaksi. Jadi dimisalkan aja CO yang bereaksi ini X. Untuk menentukan jumlah zat lain yang bereaksi, langsung aja menggunakan perbandingan koefisien dengan CO.
Karena koefisiennya sama semua, di sini berarti jumlah zat yang bereaksinya juga sama, yaitu X. Ini juga X, X. Karena reaksinya bergeser ke kiri, berarti jumlah CO dalam kesetimbangan adalah 2 plus X. H2O juga 2 plus X. Kemudian CO2 di sini 2,5 min X. Dan H2-nya juga 2,5 min X. Yang ditanya tadi kan konsentrasi CO dalam kesetimbangan yang baru. Berarti kan 2 plus X. Jadi kita hitung dulu nilai X-nya. Masukkan ke rumus konstanta kesetimbangan yang kedua. Kc sama dengan konsentrasi sebelah kanan, pangkat koefisien masing-masing, dibagi konsentrasi sebelah kiri, pangkat koefisien masing-masing. Kc2-nya kan sama dengan Kc1 ya, yaitu 1. Kalau Kc-nya 1 berarti dibikin aja langsung konsentrasi H2O dikali konsentrasi CO sama dengan konsentrasi H2 dikali konsentrasi CO2. Konsentrasi H2O-nya 2 plus X, CO juga 2 plus X, H2-nya 2,5 min X, CO2-nya juga 2,5 min X. Jadi ini kan bisa jadi tulis 2 plus X kuadrat sama dengan 2,5 min X kuadrat. Diakarkan kedua ruas jadinya 2 plus X sama dengan 2,5 min X. Berarti 2X sama dengan 0,5. Jadi X-nya sama dengan 0,25 molaritas. Jadi konsentrasi CO dalam kesetimbangan yang baru adalah 2 plus X sama dengan 2 plus 0,25 sama dengan 2,25. Jadi jawabannya adalah D.